Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas satu tema yang judulnya adalah burnout gitu ya. Jadi apa itu burnout gitu? Burnout itu adalah kelelahan yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan gitu, teman-teman. Nah, seringkali kita banyak menyebutkan tema ini, tetapi kita sebetulnya nggak begitu paham tentang burnout itu sendiri gitu. Nah, kenapa topik ini jadi sangat penting? Karena burnout tidak hanya berdampak pada produktivitas kita, teman-teman, tapi juga burnout itu berdampak kepada kesehatan mental dan fisik, di mana ini akan menjadi masalah yang semakin hari semakin umum atau semakin dirasa atau dianggap wajar di masyarakat, karena alasannya itu karena tuntunan hidup yang semakin meningkat gitu, teman-teman. Nah, burnout sendiri bisa terjadi pada siapa aja, mulai dari orang yang kerja kantoran, pelajar, bahkan ibu rumah tangga gitu, hingga pengusaha mungkin. Jadi jika teman-teman nih ngerasa lelah secara emosional, secara fisik, bahkan mungkin udah seolah-olah badannya tuh kayak yang nggak ada semangat gitu ya. Nah, itu waktunya teman-teman untuk simak video ini, karena mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami apa yang namanya burnout gitu. Nah, oke. Kita mulai. Pertanyaan dasarnya itu adalah burnout itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman, secara sederhana burnout itu adalah kondisi di mana seseorang merasa sudah sangat lelah, stres, dan enggak memiliki energi atau motivasi untuk melakukan aktivitas apapun gitu. Istilah burnout ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Herbert Vandenberg pada tahun 1970-an waktu itu kalau nggak salah ya, untuk menggambarkan kondisi pada tenaga kesehatan. Waktu itu kan lagi perang dunia, jadi burnout ini pertama kali si Herbert ini menyebut burnout itu untuk mengilustrasikan kondisi psikologis pada tenaga kesehatan pada saat itu yang mengalami kelelahan secara emosional akibat tekanan dari pekerjaan gitu, karena banyaknya korban, karena banyaknya yang harus dirawat pada saat itu gitu. Nah, tapi saat ini burnout tidak hanya dialami oleh tenaga kesehatan saja gitu. Mungkin gambarannya waktu beberapa tahun lalu tuh, pada saat kita mengalami kejadian yang namanya COVID, semua tenaga kesehatan kelelahan, ya kurang lebih kondisinya seperti itulah. Dan itu yang namanya burnout gitu. Orang udah capek, udah lelah, udah sangat-sangat stres gitu menghadapi semua tekanan-tekanan di dalam pekerjaannya maupun di kehidupannya. Itulah burnout gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya bahwa burnout ini bisa dialami oleh siapa saja yang merasa tekanan hidupnya berlebihan dan sulit untuk ditangani gitu. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita tahu kalau kita mengalami burnout? Ada beberapa tanda umum yang perlu diperhatikan, teman-teman. Pertama adalah kelelahan fisik yang ekstrim.
meski sudah tidur cukup, tapi kita terus merasa atau masih merasa lelah gitu. Nah, kedua, itu adalah munculnya perasaan sinis atau pesimis terhadap pekerjaan atau aktivitas yang sebetulnya ini sudah biasa atau rutin kita kerjakan sehari-hari gitu teman-teman. Hal ini juga yang mengakibatkan kita menjadi merasa kehilangan motivasi untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, ketiga, muncul perasaan-perasaan kognitif atau susah untuk berkonsentrasi atau mengingat semua informasi, walaupun informasi itu sifatnya sederhana teman-teman gitu. Jadi burnout ini memang sangat mengganggu produktivitas kita karena bukan hanya sekedar nyerang ke fisik, tapi juga nyerang ke mental, dan pada akhirnya burnout ini mengakibatkan kita untuk blank gitu, untuk nggak bisa inget apa-apa, nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu karena saking lelahnya gitu ya. Nah, tanda-tanda ini juga akan mempengaruhi terhadap keseharian atau kebiasaan kita di kehidupan kita sehari-hari teman-teman gitu. Contoh misalnya kayak kita ngerasain ada satu pola tidur yang berubah gitu, terus ada masalah pencernaan, sering merasa sakit kepala atau tegang nih badan kita gitu. Bahkan munculnya perasaan putus asa, nyerah gitu ya, atau perasaan yang kita tuh ngerasa kita nggak berdaya gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang masuk nih ke penyebab dari burnout itu apa sih gitu. Jadi ada beberapa faktor yang ikut berkontribusi pada terjadinya yang namanya burnout gitu di dalam hidup kita gitu. Yang pertama adalah tekanan kerja yang berlebihan, target yang terlalu tinggi, dan jam kerja yang panjang yang bisa memicu kita untuk menjadi stres gitu. Nah, kedua, burnout itu terjadi karena kurangnya dukungan terhadap diri kita gitu. Dukungan ini bisa dari lingkungan, bisa dari pekerjaan, bisa dari keluarga gitu. Yang mana tanpa adanya dukungan dari rekan kerja, keluarga, atau lingkungan sosial, tekanan tersebut itu akan semakin terasa membebani atau menjadi beban buat diri kita gitu teman-teman gitu ya. Nah, yang ketiga itu harapan-harapan baik dari kita sendiri maupun dari orang lain terhadap kita yang menurut kita harapan itu nggak realistis gitu. Baik yang kita tanamkan pada diri kita sendiri gitu ya, maupun yang datang dari orang lain. Hal ini bisa membuat kita merasa gagal atau kita merasa bahwa kita ini tidak cukup baik gitu. Kita ini tidak berkompeten di dalam hal yang sedang kita kerjakan atau di dalam kegiatan yang sedang kita kegiatan yang sedang kita lakukan secara rutin gitu. Akhirnya perasaan-perasaan bahwa kita ini merasa diri kita menjadi orang gagal gitu, karena sebetulnya perasaan itu terjadi tadi gitu karena harapan-harapan yang terlalu besar, dan harapan itu sebenarnya kita paham, kita sadar bahwa menurut kita tuh harapan itu tuh nggak realistis gitu, nggak mungkin untuk kita kejar atau nggak mungkin untuk kita upayakan gitu. Nah teman-teman, burnout ini memiliki dampak yang serius banget terhadap aspek kehidupan kita. Mau itu kita di tempat kerja, produktivitas kita jadi menurun gitu. Karena burnout ini akan sangat menguras energi dan motivasi kita gitu. Jadi dimanapun kita, pada saat kita merasakan burnout, itu kita tidak lagi merasa seperti halnya sedia kala gitu. Kita nggak ngerasa fit, kita nggak ngerasa termotivasi terhadap
segala sesuatu yang sebetulnya biasanya kita kerjakan gitu, dan itu baik-baik saja gitu. Cuman pada saat di kondisi ini energi kita drop, badan kita juga drop gitu, mental kita drop gitu ya. Akhirnya kita merasa segala sesuatu itu menjadi satu hal yang hanya jadi beban gitu buat diri kita gitu teman-teman. Nah, di dalam hubungan sosial kita bisa menjadi lebih sering marah atau menarik diri dari orang-orang terdekat gitu, karena rasa-rasa yang atau karena rasa burnout yang kita rasakan di dalam diri kita teman-teman gitu. Jadi orang yang cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu, orang yang cenderung lebih biasanya dia selalu hadir, dia tidak hadir gitu di lingkungan sosialnya, bisa jadi itu karena dia sedang merasakan kelelahan yang luar biasa gitu teman-teman. Nah, tentunya terhadap kesehatan fisik juga nggak bisa diabaikan teman-teman gitu, karena stres yang berkepanjangan ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kita dan akhirnya menyebabkan banyak sekali penyakit atau komplikasi dari sisi hal-hal yang mengganggu terhadap fisik kita gitu teman-teman. Nah, terus jadi harus gimana untuk kita bisa mengatasi burnout gitu ya. Jadi untuk kita bisa mengatasi burnout ini teman-teman, yang pertama adalah pasti kita mengenali dan menerima bahwa kita ini sedang capek gitu, kita ini lagi lelah, kita ini lagi mental kita ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah, dengan mengenali ini, kita jadi aware gitu terhadap diri kita, dan kita tidak akan mengabaikan semua hal ini gitu teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama, kenali dulu rasa yang hadir di dalam diri kita bahwa oh iya, saat ini saya tuh sedang tidak baik-baik saja, saat ini saya sedang drop, saat ini saya sedang nggak fit gitu ya, saat ini saya sedang lelah gitu. Sampai pada saat kita udah tahu bahwa rasa itu hadir, kita mulai untuk nggak menganggap rasa itu hadir karena hal yang biasa gitu, karena hal yang wajar, atau kita mulai aware terhadap diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, langkah yang kedua adalah mengambil jeda atau waktu istirahat teman-teman. Jadi jeda ini kalau dalam teologis Islam itu bisa sholat, bisa kita meditatif atau meditasi gitu ya. Tapi jeda di sini kita coba diam, kita coba tidak bereaksi terhadap segala sesuatu, dan kita coba merunut kembali terhadap semua hal yang kita rasakan di dalam diri kita gitu teman-teman. Nah, jangan pernah ragu untuk teman-teman menjeda sesuatu gitu. Ada orang yang nggak mau ngambil cuti misalnya gitu, atau nggak mau me time gitu karena merasa kesibukannya yang luar biasa yang dia jalani di dalam kehidupannya gitu. Nah, inilah awal mula penyebab burnout itu bisa terjadi sama diri kita teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk kita menjeda dulu diri kita sejenak dari semua aktivitas yang biasa kita kerjakan atau dari semua rutinitas yang biasa kita lakukan gitu. Pada saat memang diri kita merasa lelah, diri kita merasa tidak fine, diri kita merasa kita sedang tidak baik-baik saja gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita udah bahas di konten-konten yang sebelumnya bahwa pada saat kita sedang tidak baik-baik saja, diri kita ini akan mengeluarkan satu vibrasi yang
negatif yang itu akan diterima sama orang lain menjadi satu reaksi balik ke diri kita yang akan negatif lagi teman-teman gitu. Jadi kalau diri kita ini seperti spons energi gitu, semua energi negatif kita ini akan berbalik ke diri kita gitu. Semua kemarahan itu akan balik menjadi atau menarik kemarahan yang lain dari orang lain terhadap diri kita, dan itulah yang kita hindari sebetulnya gitu. Karena pada saat itu terjadi dan kita terjebak di satu rasa itu gitu, kita akan terus-menerus menyalahkan di luar diri kita bahwa semua hal ini karena salah si A, karena salah si B, karena salah si C gitu. Padahal tanpa kita sadari semua itu kita rasakan karena dasarnya kita nggak lagi fine gitu teman-teman, karena dasarnya kita lagi capek, karena dasarnya kita lagi lelah, karena dasarnya kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya, gitu teman-teman. Nah, jadi tadi yang pertama kita menjeda, yang pertama kita menyadari dulu bahwa rasa lelah itu hadir, dan yang kedua kita menjeda diri. Nah, kenapa kita harus melakukan itu semua dan kenapa kita harus menghindari yang namanya burnout ini? Karena kalaupun kita paksakan, itu tidak akan, justru hanya akan merusak lingkungan sosial kita teman-teman. Yang tadinya kita nggak ada masalah sama orang lain, kita jadi punya masalah sama orang lain gitu. Yang tadinya kita nggak punya masalah sama lingkungan kita, kita jadi bermasalah dengan lingkungan kita gitu. Nah, maka dari itu penting untuk kita ngebangun lagi koneksi sosial dengan orang-orang yang terdekat gitu, untuk kita mencari dukungan, untuk kita mengangkat lagi semua emosional value positif yang ada di dalam diri kita dengan dukungan dari orang-orang yang terdekat gitu teman-teman. Mau itu dari keluarga, mau itu dari teman-teman, mau itu dari lingkungan kerja gitu ya. Tapi pada saat kita merasa kita tidak bisa menghadapi semua itu, jeda aja dulu gitu. Nggak usah maksain kita untuk hadir, nggak usah maksain kita untuk menghadapi masalah-masalah yang hadir di hadapan kita gitu. Kita menjeda dulu sejenak untuk kembali merilis diri kita, supaya diri kita ini kembali mengeluarkan framing yang positif gitu untuk lingkungan gitu teman-teman ya. Nah, burnout itu adalah kondisi yang serius dan tidak bisa dianggap remeh teman-teman. Nah, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tandanya, mencari dukungan, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi, harapannya dari informasi ini, dari informasi yang dibagikan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi atau membantu semua orang yang mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya burnout tadi, atau sedang mengalami kelelahan yang luar biasa gitu, sedang mengalami stres yang berkepanjangan gitu ya, dan masih bingung, masih nggak tahu gimana cara untuk mengatasinya gitu. Nah, ada beberapa bahasanya ya, ada beberapa komponen di mana burnout ini terjadi karena tadi kita udah bahas, burnout ini terjadi karena kelelahan yang luar biasa di dalam diri kita, yang akhirnya karena kita terlalu lelah secara psikologis hingga akhirnya kita tidak memiliki energi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang rutin sebetulnya kita kerjakan sehari-hari gitu teman-teman. Nah, ada beberapa komponen di dalam proses pada saat itu terjadi yang kali ini kita akan bahas hal itu, dimana salah satunya adalah depersonalisasi terjadi ketika seseorang merasa terlepas atau terasing dari pekerjaan atau kehidupannya.
mereka merasa seperti beroperasi secara bergerak, beroperasi, bersikap gitu secara otomatis tanpa ada keterlibatan emosional gitu. Maksudnya gini, jadi pada saat kita sedang menjalankan rutinitas, badan kita ini merasa atau berlaku seperti halnya bahasa gampangnya mungkin saya bilangnya kayak robot gitu. Badan kita ini melakukan segala sesuatu hal yang berulang-ulang dan terus-menerus sampai akhirnya dia merasa bahwa hal yang benar itu adalah kalau si badan ini nih melakukan hal itu gitu. Kalau si badan gini, kalau misalnya saya tiap hari bangun pagi jam 7 pagi, habis itu saya bekerja. Setelah bekerja itu saya bekerja sampai jam 5, dari jam 5 saya pulang dan saya melakukan kegiatan ABCD, dan itu terus menerus kita lakukan tiap hari, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun gitu ya. Badan kita ini akan menganggap bahwa hal yang kita lakukan itu adalah satu pola yang paling benar yang biasa kita lakukan gitu teman-teman. Jadi pada saat kita mengalami satu perubahan pola yang ada di dalam tubuh kita gitu, entah bobot pekerjaan yang bertambah gitu, entah mungkin malah bobot pekerjaan yang berkurang gitu ya, badan kita jadi nggak stabil gitu. Badan kita ini jadi asing terhadap segala sesuatu atau kegiatan yang kita kerjakan gitu teman-teman. Jadi burnout ini bukan hanya sekedar kelelahan secara fisik karena bekerja gitu loh teman-teman, tapi contoh burnout juga banyak terjadi misalnya pada orang-orang yang dia biasa bekerja dan akhirnya dia pensiun gitu misalnya gitu, dan banyak sekali orang yang setelah pensiun dari pekerjaannya dia merasakan burnout di masa-masa awal pada saat dia sudah pensiun gitu, karena semua hal yang menjadi rutinitas yang biasa dia lakukan itu tidak terjadi lagi gitu. Itu tidak dilakukan lagi, sehingga badan kita ini perlu ada satu penyesuaian terhadap kebiasaan kita yang baru gitu. Makanya untuk menanggulangi burnout ini kita harus paham, kita harus sadar, kita harus tahu apa penyebab yang terjadi atau yang mendasari kenapa hal ini bisa terjadi di badan kita gitu. Nah, bahkan bukan hanya sekedar fisik gitu teman-teman, tapi contoh misalkan perasaan-perasaan yang menjadikan kita atau diri kita drop secara mental. Contoh misalkan pada saat kita ada penurunan prestasi atau produktivitas gitu, artinya kita mulai merasa kita kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik gitu. Kita merasa diri kita menjadi tidak seberarti seperti biasanya gitu untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan gitu ya teman-teman. Nah, hal inilah yang akan menurunkan rasa percaya diri dan membuat kita menjadi seolah-olah nggak berdaya gitu. Karena faktanya toh saya bukan lagi top employee misalnya gitu, atau saya bukan lagi ranking 1 di kelas saya bukan lagi juara di profesi saya gitu. Nah, semua hal yang menjadikan mental kita drop dan itu terakumulasi di satu rasa di badan kita, yang akhirnya pada saat rasa itu berkumpul kita merasakan apa yang namanya burnout yang terjadi di dalam diri kita gitu teman-teman. Jadi burnout itu adalah gabungan dari perasaan-perasaan tersebut gitu ya,
yang berakumulasi dalam jangka waktu yang lama dan bisa menjadi sangat berbahaya jika nggak segera ditangani gitu teman-teman. Nah, sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit. Namun, masa-masa sulit ini belum tentu kita rasakan atau belum tentu hal ini bisa menjadi burnout. Burnout itu adalah kondisi yang berbeda gitu. Jadi burnout itu bukan kita lagi nggak punya uang, bukan kita lagi ngerasa hidup kita susah, bukan hanya sekedar itu gitu. Jadi burnout ini bahasanya lebih kronis, lebih parah, lebih drop daripada hanya sekedar perasaan-perasaan di mana kita merasa bahwa diri kita sedang berada di masa-masa yang lebih sulit gitu. Makanya burnout ini perlu penanganan yang lebih serius gitu teman-teman. Nah, tentunya hal ini adalah satu hal yang berbeda dan kita harus tahu pada saat hal itu datang ke dalam diri kita gitu ya. Apa sih gejala-gejalanya atau apa sih yang ngebedain yang kita rasa pada saat kita merasakan oh ini burnout atau oh ini aku memang lagi pusing aja sama kerjaan gitu, kerjaan aku lagi nggak bagus, kerjaan saya lagi nggak sehat gitu ya, bisnis saya lagi mandek gitu. Apa sih bedanya sama burnout gitu? Jadi teman-teman, ada beberapa tanda umum yang harus kita perhatikan pada saat atau indikasi yang terjadi pada saat kita ini merasa atau kita ini terkena yang namanya burnout gitu di dalam diri kita. Pertama adalah kelelahan fisik yang ekstrim banget gitu. Kelelahan fisik yang nggak tahu tiba-tiba tenaganya drop aja gitu. Tiba-tiba energinya tuh kayak yang kekuras aja gitu. Nah, saya udah tidur cukup, saya udah makan cukup gitu, saya udah olahraga, tapi tiba-tiba badan saya ngerasa drop aja gitu, energi saya tuh nggak ada gitu. Nah itu tanda yang pertama yang harus kita antisipasi karena bisa jadi kita mengalami yang namanya burnout gitu teman-teman. Nah, tanda kelelahan ini yang kita rasain ini bukan hanya sekedar kelelahan yang biasa. Kita mungkin gini, kita mungkin susah bangun pagi atau merasa badan kita ini berat untuk memulai satu aktivitas gitu. Nah, kelelahan fisiknya tuh yang lebih ke situ gitu. Jadi tidur udah cukup tapi bangunnya susah, makan segala macam, olahraga udah cukup tapi kok saya ngerasain lelah yang mau ngelakuin rutinitas kegiatan saya aja saya lelah gitu. Saya nggak punya cukup energi untuk melakukan itu gitu. Bukan nggak mau ya, tapi lebih nggak punya cukup energi untuk melakukan itu gitu. Nah, itu adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mulai nih muncul perasaan-perasaan yang sinis atau pesimis terhadap pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Di mana hal ini yang membuat kita menjadi merasa untuk kehilangan motivasi gitu. Jadi bahasa anak sekarang tuh kena mental gitu. Kita mulai sinis sama pekerjaan kita mulai demotivasi terhadap semua hal yang kita kerjakan gitu. Kita merasa kita mengerjakan semua hal itu tuh sia-sia gitu. Nggak ada satu value positif dari semua hal yang kita sudah kerjakan gitu. Itu tanda-tanda yang kedua, yang mana perasaan sinis ini seringkali akhirnya menjadikan kita atau membuat kita itu meremehkan atau memandang negatif semua hal yang kita harus kerjakan gitu teman-teman. Jadi
ngapain sih saya harus ngelakuin itu, toh saya ngelakuin itu juga nggak ada hasilnya gitu, misalnya gitu ya gitu. Nah, bahkan kita bisa mulai merasa segala sesuatu hal tadi itu jadi nggak berguna gitu, jadi buang waktu, jadi ya wasting aja gitu, buang waktu, buang biaya, buang tenaga gitu. Nah, itu tanda-tanda yang kedua pada saat badan kita atau tubuh kita ini mengalami yang namanya burnout gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita ngerasain mulai muncul masalah-masalah yang sifatnya kognitif gitu, teman-teman. Sifat kognitif ini misalnya kita nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa mengingat banyak hal, informasi-informasi yang walaupun itu sederhana gitu, informasi-informasi yang sederhana sekalipun tuh kita lupa gitu. Jadi kayak ada misalnya gitu ya, oh iya saya harus kesini, atau saya harus ngelakuin ini, atau misalkan ada teman kita yang ngasih tahu gitu, nanti kamu gini ya gitu, terus kita tuh kayak yang cengok gitu, bengong gitu ya, kita kayak yang apa ya, kosong gitu. Akhirnya emang tadi kamu ngomong gitu ya gitu, emang kamu tadi minta aku begini ya gitu. Nah sering lupa lah gitu, sering lupa atau nggak bisa konsentrasi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, yang bisa jadi itu adalah sebuah sinyal atau tanda di dalam diri kita bahwa pikiran kita tuh lagi lelah karena banyaknya tekanan batin, atau lelah akibat ya berbagai tekanan yang mungkin berlebihan gitu, untuk kita merasa tekanan itu berlebihan untuk diri kita gitu, teman-teman. Nah, selain ketiga tanda ini, tanda-tanda lain juga misalnya ya tadi yang kita sebutin kayak perubahan pola tidur, terus insomnia gitu ya, ada yang kesulitan tidur gitu, susah tidur gitu. Yang lain malah mungkin ada yang tidurnya kelamaan gitu, yang tadinya biasanya dia tidur cuma 8 jam, sekarang dia tidur bisa 12 jam gitu, 13 jam gitu, karena diri kitanya merespon semua hal yang akan kita kerjakan itu dengan respon yang lelah gitu. Nah, beberapa orang yang mengalami burnout itu juga akan merasakan gejala-gejala fisik kayak sakit perut gitu, masalah pencernaan gitu ya, dimana sakit fisik ini dasarnya adalah karena stres yang berkepanjangan yang akhirnya bisa mempengaruhi sistem atau secara fisik di tubuh kita gitu, teman-teman. Nah, kayak sakit kepala, terus drop gitu, penurunan kekebalan tubuh gitu, itu juga salah satu tanda-tanda bahwa tubuh kita ini merasakan burnout gitu. Kita malas bergaul gitu, kita malas ketemu orang gitu, kita antipati gitu ya, apatis ke orang lain gitu, ke lingkungan gitu. Itu adalah tanda-tanda pada saat kita merasakan burnout gitu. Nah, teman-teman, burnout ini tadi kita udah bahas bahwa burnout ini adalah tekanan dari baik itu pekerjaan maupun itu lingkungan yang kita rasain, yang kita rasa itu terlalu berlebihan untuk diri kita gitu. Jadi penting menyadari atau penting kita sadar bahwa tekanan-tekanan itu tuh nggak sehat buat diri kita gitu. Tekanan-tekanan itu tuh nggak bagus buat diri kita gitu. Tekanan-tekanan itu tuh nggak satu sisi
harapan itu bisa jadi satu motivasi, tapi kalau harapan itu kita anggap terlalu tidak realistis, itu justru hanya akan menjadi beban untuk diri kita yang akhirnya diri kita ini tanpa kita sadar. Kita udah bahas masalah vibrasi tubuh ya. Diri kita ini tidak akan melihat bahwa penyebab rasa itu datang adalah objek karena sesuatu atau imajinasi gitu. Jadi kita ini merasa vibrasi yang sama pada saat kita berimajinasi, kita terlalu berekspektasi yang berlebihan terhadap semua hal yang ada di dalam hidup kita gitu. Yang kita sendiri merasa bahwa itu tidak realistis gitu ya. Akhirnya diri kita ini merespon bahwa sesuatu itu secara vibrasinya menjadi satu hal yang tidak bisa terjawab oleh si rasa nih, si pikiran kita, yang akhirnya kita terus menerus mencari, diri kita secara otomatis akan terus menerus mencari solusi dari semua hal yang dianggap masalah yang hadir di dalam diri kita. Teman-teman gini, pikiran itu adalah sumber masalah gitu. Kenapa? Karena pada saat kita menerima rasa, diri kita ini menerima rasa yang hadir di luar diri kita mengolah rasa itu menjadi sebuah pikiran gitu ya, menjadi sebuah pola pikir atau menjadi sebuah perspektif gitu ya, dimana awal dari yang kita rasain, yang diri kita rasa nih rasa ini yang tadinya bentuknya rasa itu diolah menjadi sebuah masalah gitu. Jadi semua hal yang masuk ke dalam diri kita, awalnya diri kita itu menganggap itu adalah sebuah masalah. Makanya kita selalu berpikir untuk mencari solusi gitu. Secara otomatis tubuh kita itu akan berpikir untuk mencari solusi gitu. Jadi pada saat memori kita mencari solusi dari setiap masalah tadi yang hadir di dalam diri kita, dan solusinya nggak ketemu, memori kita ini terus mencari, terus menggali di dalam berkas memori-memori yang ada di dalam diri kita, sampai karena saking banyaknya dia mencari, mulai tuh muncul yang namanya berpikir secara over, atau orang nyebutnya overthinking gitu. Mulai karena nggak ketemu, mulai ada yang namanya cemas yang berlebihan gitu. Akhirnya timbullah yang disebut overstress gitu ya. Nah, akumulasi dari overstress, akumulasi dari overstress, overthinking, overreaksi, over guilty, over shame gitu ya. Inilah yang menjadikan akumulasinya ini yang disebut dengan burnout gitu. Jadi pada saat kita sudah benar-benar ada di satu titik yang kita nggak bisa nemuin semua solusi dari terhadap apa yang kita pikirkan, secara otomatis badan kita itu akan merasakan burnout, nyerah gitu, angkat tangan gitu, nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu. Sampai akhirnya karena diri kita ini tidak melihat bahwa masalah itu adalah masalah yang realistis atau imajinatif, pada akhirnya diri kita akan berpikir bahwa semua hal yang sudah dikerjakan, yang pada akhirnya itu akan menjadi memori di dalam pikiran kita gitu. Semua hal yang kita sudah kerjakan ini menjadi sia-sia, menjadi nggak ada gunanya, menjadi nggak berarti, karena semua hal itu nggak bisa menjadi solusi dari satu permasalahan yang kita cari gitu, yang dari rasa yang hadir pada saat itu gitu. Yang itu akan berefek ke dalam diri kita,
apa ya, sensorik tubuh kita akan ngasih info, kaki misalnya gitu ya, tangan gitu, saya nggak dapet nih apa yang saya cari gitu. Jadi selama ini apa yang kalian sudah kerjakan itu nggak ada gunanya gitu. Akhirnya kita kehilangan energi tubuh kita secara besar-besaran gitu. Itu yang seringkali disebut dengan bocor energi gitu. Energi tubuh kita itu drop secara besar-besaran. Pada dasarnya awalnya itu karena pola pikir, teman-teman, karena mindset gitu, karena diri kita secara otomatis mengimpuls itu ke semua tubuh kita bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi satu hal yang sia-sia gitu. Contoh gini. Ada satu orang nih gitu ya. Ada satu orang, dia laki-laki, dia bekerja gitu. Nah, pada saat dia sudah bekerja, pada saat dia sudah melakukan segala sesuatu gitu, dia merasa bahwa apa yang dia hasilkan ini kurang buat memenuhi semua kebutuhan kehidupannya gitu, buat istrinya, buat anaknya, buat buat kehidupannya lah gitu ya. Nah, pada saat itu dia akan merasa, kenapa dia bisa merasa bahwa apa yang dia kerjakan ini sia-sia gitu, teman-teman. Karena rasa tadi yang ngebawa ke pikiran kita, akhirnya pikiran kita yang menstimulus semua badan kita bahwa untuk ngasih sinyal bahwa yang lu kerjain saat ini itu nggak bisa ngasih solusi buat diri lu gitu, nggak bisa ngasih solusi buat hidup lu gitu. Akhirnya mungkin ada yang berdagang, mungkin ada yang bekerja gitu. Akhirnya dia merasa depresi gitu. Dia merasa apa yang sudah dia kerjakan ini nggak ada gunanya. Dan ini bukan hanya sekedar, kalau pekerjaan itu konteksnya terhadap sesuatu yang materialis gitu ya, terhadap uang, terhadap kebutuhan hidup, terhadap begitu juga pada saat diri kita merasa, contoh misalkan saya merasa tidak dihargai sama pasangan saya misalnya gitu. Atau saya merasa saya tidak disupport sama keluarga saya. Nah, rasa yang diterima sama diri kita itu sama, teman-teman, gitu. Akhirnya rasa yang keluar itu pun akan sama gitu. Rasa yang terjadi, solusi dari memori kehidupannya dia yang dia juga nggak dapat dari kita sebagai orang tuanya, dia nggak pernah kita support untuk dia bisa kejar cita-citanya, untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Padahal mungkin bukan materi, teman-teman. Mungkin bukan harus ada uang, tapi cukup misalnya iya nak, misalnya gitu ya, ayah atau bunda tahu kamu mampu, ayah doain, sok kamu jalanin, jangan takut gitu. Itu jadi satu support system buat si anak, buat anak kita, atau bahkan buat kita dari lingkungan kita tuh cuman butuh itu gitu. Karena semua vibrasi yang diterima sama diri kita tuh nggak akan tahu bahwa ayah itu ada bentuknya, ayah itu punya duit atau enggak, itu tuh nggak akan tahu gitu, teman-teman gitu. Ayah itu punya rumah yang besar atau enggak, ayah itu punya mobil mewah atau enggak, diri kita tuh nggak peduli sama itu gitu. Diri kita itu hanya akan menerima getaran vibrasi rasa di dalam tubuh ini, yang itu yang akan membuat pikiran kita menjadi ini ada satu masalah, solusinya apa nih? Solusinya saya harus begini karena saya disupport sama orang tua saya didoain sama orang tua saya, dan artinya si anak ini akan berpikir bahwa dia mampu melakukan itu gitu, teman-teman gitu. Makanya hati-hati terhadap ucapan, hati-hati terhadap pola pikir kita, hati-hati terhadap imajinasi kita, dan hati-hati menanamkan memori-memori baru ke anak-anak kita, teman-teman. Jangan sampai
anak-anak kita ini bingung di dalam hidupnya dan akhirnya burn out gitu, dan akhirnya dia nggak bisa nemuin semua solusi-solusi yang ada di dalam pola pikirnya gitu, karena dia merasa dirinya itu merasa tidak punya memori success story, memori yang akan mensupport segala sesuatu yang dia pikirkan yang itu bisa menjadi satu miracle untuk kehidupannya dia gitu. Dan kenapa ada miracle? Karena pada saat kita mengeluarkan vibrasi positif, kita itu akan nyambung dengan semua vibrasi yang akan mendukung kita balik gitu. Contoh, hal sederhana teman-teman. Kalau misalnya ada nih orang pakai mobil mewah gitu ya, terus tiba-tiba mobilnya bermasalah, bannya bocor lah atau apa gitu ya, dia lagi di jalan gitu. Teman-teman coba deh samperin, nggak perlu punya pikiran yang aneh-aneh gitu, nggak perlu kalau saya bantu pasti dia ngasih uang dan lain sebagainya, nggak perlu, berbuat baik aja gitu, bervibrasi positif aja gitu. Mungkin bukan uang yang ada saat itu yang teman-teman terima, tapi opportunity baru yang teman-teman akan terima sebagai keajaiban yang terjadi di dalam hidup teman-teman. Makanya kenapa di Islam itu selalu bahasanya gini teman-teman, pada saat hidup kamu susah, kalau kamu mau ditolong, tolonglah orang lain gitu. Pada saat kita dizolimin sama orang lain, yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang itu, bukan menjelekkan, bukan menjatuhkan, bukan membuat vibrasi negatif di dalam diri kita gitu. Karena vibrasi positif itu yang akan balik lagi ke kita gitu. Vibrasi positif itu yang akan balik lagi ke kita dari luar diri kita gitu teman-teman. Nah, jadi balik lagi teman-teman, burnout ini karena akumulasi tadi akhirnya kita jadi stres yang berkepanjangan, dimana pada saat kita sudah merasa stres yang berkepanjangan, banyak sekali resiko yang bisa terjadi terhadap diri kita. Banyak sekali resiko yang akan terjadi terhadap diri kita pada saat kita sudah atau kita berada dalam satu stres yang berkepanjangan gitu teman-teman. Banyak banget, kita bisa kena serangan jantung, kita bisa kena gangguan mental, kita bisa mengalami penurunan dari kemampuan gitu. Semua itu dasarnya adalah karena kita tidak merasakan kebahagiaan yang hadir di dalam hidup kita gitu teman-teman. Yang itu dikenal bahasanya, saya kalau nggak salah bahasa medisnya tuh ini anhedonia. Coba teman-teman searching apa itu anhedonia gitu. Anhedonia itu adalah perasaan di mana kita tidak merasa bahwa diri kita ini tidak mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan di dalam hidup kita gitu teman-teman. Yang akhirnya kita menjadi stres, kita menjadi burnout gitu di dalam hidup kita. Nah, si anhedonia ini adalah faktor terbesar penyebabnya depresi yang hadir di dalam hidup kita atau di dalam diri kita. Yang secara klinis juga bahwa depresi ini menunjukkan satu pola burnout yang bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih kompleks, lebih ekstrim kalau nggak segera ditangani gitu teman-teman. Nah, kenapa? Karena ending dari titik terendah dari burnout itu adalah ya mengakhiri segalanya gitu. Orang kalau udah nggak punya motivasi, kalau udah nggak punya mimpi, kalau nggak punya semangat itu ya jadinya
bisa melakukan hal yang bodoh gitu, apapun itu gitu ya. Nah, pada akhirnya teman-teman, burnout ini tidak hanya merusak karir atau relasi sosial kita, tetapi juga bisa mengancam semua kesehatan fisik, mental secara keseluruhan gitu ya. Semua hal itu terancam karena burnout ini gitu. Jadi reaksi yang harus kita lakukan adalah kita paham, kita sadar bahwa kita sedang lelah, kita sedang merasakan burnout, kita jeda dulu. Karena burnout ini adalah kondisi yang, sekali lagi, burnout ini adalah kondisi yang serius, yang nggak bisa dianggap remeh teman-teman, dan memerlukan pikiran, perhatian dan pemulihan gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasakan saat ini teman-teman sedang burnout, ingat bahwa teman-teman nggak sendirian. Masih banyak orang yang bisa teman-teman ajak ngobrol, bisa teman-teman ajak sharing, bisa teman-teman ajak untuk diskusi gitu ya. Karena kalau teman-teman terus-terusan membiarkan perasaan-perasaan itu, itulah yang akan menjadi satu hal yang berbahaya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman gitu. Nah teman-teman, saya pengen teman-teman coba untuk tulis di kolom komentar, apa sih hal yang terberat yang saat ini teman-teman sedang rasakan gitu. Dan mungkin nggak semua, tapi ada beberapa orang yang nanti mungkin akan kita ajak sharing, akan kita ajak diskusi, akan kita ajak ngobrol gitu, untuk bisa memulihkan semua kondisi-kondisi di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi, atau kita bisa menemukan kembali versi terbaik dari diri kita gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini tentang yang namanya burnout, tentang namanya kelelahan, tentang namanya stres yang berkepanjangan. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.